Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Zuhardina Muhammad Utama akan menggantikan sekaligus membantu Ibu Eka yang terhormat dalam mata pelajaran seni budaya. Di sini tuh Bapak itu tujuannya dalam bentuk PPL. Mungkin kalian sudah ada yang tahu kalau PPL itu adalah program praktek lapangan. Jadi Bapak sedang kampus kuliah di UPI, dan ini tuh sebagai syarat itu harus mengajar, dan Bapak itu memilih SMP 15. Jadi terima kasih sudah mengizinkan, dan untuk kedepannya tidak akan lama, hanya 2 bulan kalau nggak salah. Jadi untuk semester ini, bab ini dan bab selanjutnya akan dibimbing dan diajari oleh Bapak. Untuk kelas 92 dan 95 kalau nggak salah. Dan untuk guru PPL-nya juga ada dari bahasa Indonesia, PKN, matematika, dan PJOK. Jadi mohon bantuannya dan kerjasamanya. Jadi kita belajar bersama-sama gitu, sama-sama belajar gitu. Mungkin Bapak akan memanggil kalian teman-teman atau anak-anak gitu, dan kalian boleh memanggil Bapak atau gimana aja, yang penting yang sopan dan enak gitu. Oke, lanjut saja dalam pembelajaran jarak jauh ini, PJJ. Materi pertama adalah materi seni grafis. Yang pertama, dari kompetensi pertemuan ini, dari seni grafis kita ada 3 yang harus dicapai. Untuk nanti praktik beda lagi, karena seni budaya itu biasanya lebih ke praktik ya. Tapi kita akan materi terlebih dahulu sedikit saja. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada macam-macamnya, nanti ada 4, dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama ada definisi. Definisi seni grafis bisa dibaca. Seni grafis termasuk karya seni rupa Dewi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Jadi dalam seni grafis ini kata kuncinya adalah teknik cetak. Bisa Bapak tebalkan seperti ini. Apapun yang misalnya karya seni rupa yang dicetak itu biasanya adalah seni grafis, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Jadi bisa diperbanyak gitu. Secara kronologis, seni grafis muncul sekitar tahun 1950-an. Tokohnya itu Muhtar Apin, Haryadi Suhadi, Suromo, dan Abdul Salam. Jadi ini Bapak ngambil materinya benar-benar dari buku kita, buku paket seni budaya, benar-benar sama banget. Jadi kita sama-sama belajar aja, ngambil dari sana, menghafal gitu. Untuk kalian materi ngambil dari luar internet itu sangat boleh dan dianjurkan, dan lebih baik lagi gitu, lebih bagus lagi. Tapi kita nggak akan jauh-jauh dari materi apa yang ada di buku. Yang kedua ada macam-macamnya, ada 4. Yang pertama ada cetak tinggi, yang kedua ada cetak dalam atau bahasa Inggrisnya intaglio print, yang ketiga ada cetak datar atau bahasa Inggrisnya itu planografi print, dan yang terakhir adalah cetak saring. Jadi ini kalian harus tahu keempat ini dalam termasuk seni grafis gitu. Oke, ini yang pertama ada cetak tinggi atau biasa disebut orang itu cetak relief. Baca lagi, cetak tinggi menggunakan clash. Clash di sini artinya itu cetak ya. Alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Terus contohnya alat dan bahan itu ada cukil dan roller. Bahan itu ada karet dan kayu. Bisa kita lihat gambar di sini. Jadi ini tuh adalah karet. Nah, terus yang merah ini kecil ini adalah cukil. Sama kayak gini. Jadi kayak sekop itu, yang ini logam, ujungnya itu tajam. Nah, terus kata kunci di cetak tinggi ini adalah menoreh. Jadi cukil itu kayak
menggali gitu, namanya ditoreh ke karet ini. Bisa ke kayu juga gitu. Jadi bikin dulu cetakannya. Udah itu nanti si cetakan ini ditintain, diwarnain. Pakai apa? Pakai roller. Nah, bisa lihat gambar yang di sini. Jadi si rollernya itu diwarnain pakai tinta hitam. Udah itu digiling ke si karetnya. Udah itu ditempel, dicetak ke kertas seperti ini. Udah itu si kertasnya ditarik jadi sebuah karet. Seperti itu. Selanjutnya ada cetak dalam, atau bisa bahasa Inggrisnya itu intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan glaze dalam. Artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Nah, alat dan bahannya itu ada paku, jarum, plat tembaga, dan kaca. Nah, bisa kita lihat lagi gambaran di sini. Nah, ini tuh paku ya, dan jarum gitu. Jadi yang tajam-tajam, dan ini ada kaca, sama ini plat. Terus caranya gimana cetak dalam itu, kata kuncinya adalah digores. Jadi si kaca ini dan plat ini digores. Seperti kita lihat kalau misalnya kaca digores jadi gini kan. Dan plat itu jadinya seperti ini gitu. Terus selanjutnya apa? Si plat sama si kaca ini dikasih tinta. Dikasih tinta lagi, dikasih pewarna, pakai roller lagi. Biasanya pakai roller, udah itu full ada warnanya. Dan terakhir seperti biasa pakai dicetak di kertas. Nanti seperti itu aja. Selanjutnya ada cetak datar, atau bahasa Inggrisnya planografi print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan kelas datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antar tinta dan air. Nah, alat dan bahannya itu biasanya cadas dan batu cadas dan tembaga. Bisa kita lihat di gambarnya, nah ini batu cadas, itu biasanya pakai tembaga juga. Jadi nanti ini gambarnya, cetakannya gitu. Jadi nanti kita bikin di sini. Nah, ini kertas yang nanti mau kita dicetak. Jadi langkahnya sama aja gitu. Atau bisa kita lihat gambar ini. Nah, ini cetakannya, ini kertasnya. Tinggal ditempel, nanti hasilnya jadi seperti itu. Terus ini apa Pak? Ini cetak digital itu termasuk cetak datar juga, tapi sudah ke zaman modern. Contohnya itu hasilnya itu foto gitu. Jadi kalau misalnya kalian kamera di handphone, di HP, atau di kamera Canon, Sony gitu kan yang SLR, nah itu tuh dimasukkan ke komputer lalu di print di printer, dan udah itu jadi hasilnya foto. Dan kita bisa lihat di dalam printer itu pencetakannya itu seperti ini. Jadi sama aja, jadi namanya cetak datar seperti itu. Yang terakhir ada keempat, ada cetak saring, atau biasa orang-orang itu nyebutnya adalah sablon. Yang biasa kalian pakai baju sehari-hari dan jaket itu tuh caranya adalah dengan menggunakan sablon. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan serat tertentu. Nah, screen ini alat dan bahannya screen ya. Dan screen ini biasanya kertas cap gitu jenisnya. Terus caranya gimana? Caranya sama. Yang pertama, kita bikin dulu dari cetakannya screen kertas calak ini. Terus kata kunci di cetak saring ini adalah menggunting. Jadi si kertas calak ini dibolongin gitu. Nah, bisa kita lihat. Jadi yang biru ini kertas calaknya, terus ini nanti dibolongin. Tuh. Udah itu, terus ada kayu di sini untuk menumpahkan tinta pewarna ini. Nah, udah itu nanti diratain lagi sama roller. Udah diratain, langsung ditempelin ke baju. Orang biasanya di baju gitu. Seperti itu. Langsung masuk ke langkah-langkah pembuatan seni grafis yang C. Nah, langkah-langkah pembuatan seni grafis ini berlaku untuk semuanya ya. Bapak menulisnya untuk cetak tinggi, dalam, datar, dan saring. Jadi semuanya sama aja. Ada 5 langkahnya. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan.
Jadi nanti materi yang sebelumnya disiapkan alat dan bahannya, terus membuat sketsa. Kedua, membuat sketsa pada media kertas. Jadi di kertasnya dibuat dulu sketsanya. Terus yang ketiga, membuat gambar pada objek bahan percetakan. Nah, setiap teknik cetak masing-masing yang sudah Bapak sebutkan ada kata kuncinya. Yang pertama, cetak tinggi itu ditoreh di dalam karet atau kayu. Terus cetak dalam digores di kaca atau di plat. Cetak datar digambar di atas kertas ya. Cetak saring itu digunting atau dibolongin kertas cat itu. Terus yang keempat, pemberian tinta pada bahan pencetakan. Jadi setelah si gambar sudah selesai, jangan lupa dikasih tinta, dikasih warna pada cetakan tersebut. Dan di sini tuh proses pakai roller, pengrolleran gitu. Jadi untuk meratakan warnanya. Dan itu yang terakhir, pencetakan pada media kertas. Setelah itu pencetakannya ditempelin pada kertas, itu bisa ditarik dan selesai. Jadi hasil karya seni rupa seperti itu. Sudah, mungkin itu akhir dari pertemuan dan materi dengan Bapak kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, bisa dikontak saja. Bisa di Google Classroom atau sosial media yang ada gitu. Terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.